adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Orang kalau imannya lemah, maka ibadahnya pasti males. Nih saya ulangi lagi nih. Orang kalau imannya lemah, pasti ibadahnya males. Bagaimana kok iman itu bisa lemah? Salah satu yang menyebabkan iman seseorang itu lemah karena dosa, karena maksiat. Yang menyebabkan iman ini lemah, yang melemahkan iman itu karena dosanya, karena kemaksiatannya. Ayo hati-hati. Jadi orang kalau dosanya banyak, kesalahannya banyak, maka imannya semakin lama semakin menurun. Semakin lama semakin menurun. Semakin lama semakin menurun. Kalau imannya semakin lama semakin menurun, maka imannya jadi keropos. Baca Quran jadi males. Nih saya mau tanya nih, ada nggak yang setiap hari habis sholat maghrib langsung baca Quran? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Habis sholat maghrib langsung baca Quran, ada nggak? Kalau yang megang Quran banyak, tapi kalau yang baca jarang. Yang kedua, kalau habis sholat subuh nih, ada nggak habis sholat subuh nggak pulang gitu, habis selesai salam-salaman duduk sebentar terus baca Quran gitu? Ada yang habis sholat subuh langsung pegang Quran terus dibaca? Ada. Kalau Rasulullah kan habis sholat subuh duduk berzikir. Sampai kapan Ustadz? Sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbitnya matahari. Sekarang saya mau tanya lagi, ada nggak yang setiap malam, ini setiap malam nih, bukan semau dia, yang setiap malam rajin sholat tahajud jam 2, ada? Ada. Kalau yang nggak plan pasti ada tuh, rutin jam 12. Tapi kalau yang sholat tahajud jam 2 tepat gitu, ada nggak kira-kira tiap malam? Ada nggak? Nih saya mau tanya lagi, ada nggak? Belum ada pertanyaan belum? Ada nggak orang yang kalau pengajian yang setiap malam tuh bulanan hadir terus satu malam, setiap sebulan sekali tuh hadir terus nggak pernah bolong? Ada? Itu kalau ada bagus tuh. Ada nggak yang kalau kuliah subuh di masjid, ada kuliah subuh terus datang terus? Ada nggak? Bagus kalau yang ada. Ini kan kadang-kadang kalau lagi mau duduk, apalagi kalau yang perutnya lapar, ya kan, ada makanan, duduk dulu, ya kan. Jadi salah satu di antara iman kita ini lemah, maaf ya, itu karena dosa. Jadi kalau kita sholatnya suka dilambat-lambatin, ini jujur aja nih ya, jujur aja nih, ada nggak orang yang sebelum azan 5 menit sebelum azan dia udah gelar sejadah, baik di masjid atau di rumah? Azan belum azan nih, azan belum berkumandang, 5 menit mau azan udah gelar sejadah. Rutin itu setiap hari. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Waduh, kalau marbot mah jangan ditanya. 1 jam sebelum azan juga udah beres-beres dia. Ya.
Gitu. Ini tanda imannya bagus. Ini tanda imannya bagus. Jadi begini, ini kata Nabi ya, apabila dosa seorang hamba itu banyak, maksiatnya banyak, maaf ya, nauzubillah min zalik, dosanya banyak, maksiatnya banyak, apa kata Nabi? Orang tersebut akan berat untuk melakukan ibadah. Orang tersebut akan berat melakukan ibadah. Jadi kalau kita merasa, nih maaf ya, nggak ada orang yang nggak punya dosa tuh, nggak ada. Setiap kita punya dosa. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan anak Adam pasti dia punya dosa, pasti dia punya salah. RT punya dosa, RW punya dosa, jamaah punya dosa, ketua DKM punya dosa, merbot punya dosa, kiai punya dosa, ustadz punya dosa. Nggak ada yang nggak punya dosa. Tapi yang dosanya banyak, yang kesalahannya banyak, dia akan berat untuk melakukan ibadah. Itu harus waspada tuh. Umpama azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu dengar suara azan handphonenya ditaruh? Ada nggak? Ada nggak? Buru-buru ngambil air wudhu? Ada nggak? Ini kadang-kadang udah azan di kasur masih rebahan, kata istrinya, Pak sholat, ntar ketiduran. Ah enggak, tenang, ntar jam 2 saya sholat. Tahu-tahu ajan asar. Pak asar dulu Pak, ntar ketiduran kayak kemarin Johor. Tenang Bu, ntar 4:30 saya bangun. Tahu-tahu ajan maghrib. Jadi salah satu di antara orang yang suka menunda-nunda sholat itu, maaf ya, terlalu banyak dosa di dalam dirinya, dan itu harus waspada. Bagaimana cara waspadanya? Memperbanyak istighfar supaya dosa kita rod. Astaghfirullah. Ayo, Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi Muhammad itu istighfarnya setiap hari 100 istighfar. Kalau kita kan habis sholat cuman 3 dikali 5 berarti 15. Nabi Muhammad dosanya nggak ada, kesalahan nggak punya, sujudnya makin kuat, ibadahnya makin hebat. Nabi Muhammad dosa nggak ada, kesalahan nggak punya, ibadahnya hebat, sujudnya
kuat. Sementara kita setiap hari berbuat dosa, kesalahan nggak bisa dihitung, ibadah malas, sujud semau dia. Aduh. Sorga udah ada jaminan Nabi Muhammad, sementara kita belum jelas masuk apa enggak. Itu tuh. Maka keberuntungan bagi umatnya Nabi Muhammad adalah duduk di majelis ilmu. Kenapa keberuntungan bagi orang yang duduk di majelis ilmu? Kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu, dosa-dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah. Itu tuh enaknya duduk di majelis ilmu. Ingat gak yang dulu saya pernah cerita, Ibnu Qayyum mengkisahkan Sayyidina Umar berkata, kata Umar bin Khattab, ada seorang anak muda, dia punya dosa setinggi gunung, berarti dosanya banyak. Ada anak muda, dia punya dosanya setinggi gunung, banyak itu dosanya. Tahu-tahu ini anak muda, kata Umar, duduk di majelis ilmu, dengerin tuh nasihatnya ulama, diperhatikan itu setiap kata demi kata ulama, lalu diresapi, dipikirkan oleh dia, lalu pada saat itu dia merenungi, dia tafakuri segala dosa-dosanya. Di saat itu dia bertobat kepada Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Itu anak muda begitu selesai pengajian mau pulang ke rumahnya, kata Umar, sebelum dia sampai ke rumahnya, dosa-dosanya anak muda itu yang setinggi gunung sudah diampuni oleh Allah. Sudah diampuni oleh Allah. Enak nggak? Enak nih duduk begini, dosa setinggi gunung diampuni. Udah dosa setinggi gunung diampuni, dapat kopi 1 gelas. Aduh. Iya, yang ngerokok bisa ngerokok, ya kan? Ustadznya mah ntar habis selesai ceramah baru bisa ngerokok, ya kan? Iya. Aduh, habis ini dapat snack, luar biasa. Makanya jangan males-malesan ngaji, ya. Jangan malesan, ya. Ini sengaja nih diulang-ulang sama saya. Bapak lihat tuh daun pohon mangga, ada nggak yang bisa ngitung tuh daun itu? Nggak bakalan bisa. Ayo, sampai botak 7 turunan tuh daun mangga. Ada berapa tuh? Ada 9 apa tuh kata Pak Haji tuh? 9 tuh mangga, belum pohon jambu, belum rumput-rumputan, ya kan? Belum daun yang kecil-kecil tuh, pohon apa tuh yang kayak cemara tuh, banyak banget itu. Itu daun-daun yang kecil-kecil, setiap daun yang kita lewati, mereka itu kalau dilewati oleh orang yang sedang menuntut ilmu, makanya Bapak kalau mau ke masjid, mau ada pengajian, jangan lempeng Pak, muter gitu, cari pohon yang gede mana gitu, lewatin tuh pohon yang gede, ya kan? Setiap daun yang dilewati oleh orang-orang yang kepingin hadir di majelis ilmu, itu setiap daunnya akan bertasbih, akan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, supaya dosa orang yang cari ilmu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Disengaja saya ulangin lagi nih, ini udah yang kedua nih. Saya ngomong pahala begini, biar tambah kenceng. Bapak kalau lagi jalan nginjek debu nggak? Debu, butiran pasir ada kan? Orang yang berjalan menuju ilmu Allah, dia melewati setiap butiran debu, setiap butiran pasir, setiap batuan, debu-debu yang dilewati, butiran-butiran debu
semuanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah supaya dosa orang yang menuju majelis ilmu dosanya diampuni oleh Allah. Sampai kata Nabi, ikan yang ada di lautan, ada yang bisa ngitung ikan yang ada di lautan, mulai dari ikan hiu tuh gede tuh, ikan paus gede nggak, sampai anak buahnya tuh, ya apa aja udah paling kecil, ikan teri, ikan gopi, ya kan? Itu kata Nabi, orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu akan dimintakan ampun oleh ikan yang ada di lautan. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ikan yang ada di lautan, mereka semuanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah supaya dosa orang yang menuntut ilmu, dosa-dosanya diampuni. Jadi kesimpulannya, orang yang duduk di majelis ilmu sedang membersihkan dosanya. Dosanya bersih, dapat ilmunya. Capek dengerin ceramah, selesai dikasih makan. Enak gak kira-kira? Enak. Cuman yang dapat pahala banyak tuh yang ngasih makan, diborong pahalanya sama dia. Termasuk yang gelarin karpet nih. Siapa nih yang gelarin karpet? Merbot. Itu merbot dapat pahala sejumlah orang yang ngaji. Bapak jangan menghinakan merbot, dia orang mulia itu, dimuliakan oleh Allah. Bapak mau sholat, karpetnya udah rapi, udah bersih, coba ada kotoran didiamin aja, ayo merbotnya ngambek. 3 bulan gak dibayar, udah kita ngaji nggak ada yang gelarin karpet. Mana nih karpet belum digelar, merbotnya ngambek. Umpama, waduh ngaji sekarang kagak ada kopi, kemana nih, merbotnya ngambek. Jadi merbot nih pahalanya banyak, udah bikinin kopi, ya, gelarin karpet, ntar ngelipetin karpet lagi, itu pahalanya banyak. Nih Pak, saya kasih tahu, ini kan karpet nih kadang-kadang kan kotor nih, kotor, kena air hujan bau, terus sama bapak di laundry, nih, karpet nih di laundry nih, yang buat ngaji, yang buat sholat, di laundry. Ini biasanya kalau karpet segede begini 100.000 nih, laundryannya nih, saya tahu karena pengalaman nih, 100.000 nih, mau kiai mau ustadz tetap bayar. Iya, saya tahu berapa, 100.000, nggak ada diskon, nggak ada. Itu 100.000 nih. Itu Pak, ini karpet yang bersihin kita, pakai duit kita. Selama karpet ini masih bersih, termasuk karpet yang ada di dalam masjid itu, selama karpet yang ada di dalam masjid masih bersih, dipakai oleh orang yang sholat, itu yang bersihin karpet dapat pahala orang yang sholat. Termasuk yang sodakoh karpet, selama karpet ini belum dicolong sama orang, belum rusak, dipakai buat sholat, itu yang bersihin karpet, yang nyumbang karpet. Kalau karpetnya dipakai sholat, dia dapat pahala orang yang sholat. Kalau karpet dipakai buat zikir, itu yang nyumbang karpet, yang bersihin karpet, dapat pahala orang yang zikir. Itu karpet kalau dipakai untuk baca Quran, itu yang nyumbang karpet, yang nyuciin karpet, dapat pahala orang yang baca Quran. Itu karpet didudukin, dipakai buat ngaji, itu yang bersihin karpet, yang nyumbang karpet, dapat pahala orang yang ngaji. Bukan cuma itu Pak, walaupun karpetnya umpama rusak, dipakai buat ngaji, nggak ada rusaknya, tetap walaupun udah nggak kepake, karpet ini akan menjadi saksi di yaumil mizan. Apa-apa yang sudah pernah kita sumbangkan, dia akan ditimbang menjadi amal kebaikan.
Jangankan karpet, Pak. Nih hati-hati nih, bapak-bapak, jangan sembarangan ngambil benda yang ada di masjid, karena itu adalah amal orang. Gara-gara satu paku orang bisa masuk surga, gara-gara satu paku orang bisa masuk ke neraka. Dengerin nih, hati-hati nih. Kok gara-gara satu paku orang bisa masuk ke surga, Ustaz? Iya. Dilihat ada jam dinding tergeletak, jatuh dari dindingnya, ternyata pakunya sudah karatan. Pak Pur pulang ke rumah, ngambil paku beton sama gotong steger, dipaku itu temboknya, jamnya dinaikin lagi. Gara-gara satu paku nempel di masjid, Pak Pur bisa masuk ke dalam surga. Di rumah si Ahmad punya jam dinding, pakunya tidak ada. Oh, ternyata di masjid ada paku. Diambil paku masjid, dibawa pulang ke rumah, ditempel di tembok rumahnya. Gara-gara ngambil paku punya masjid, sumbangan orang, itu si Ahmad masuk neraka. Tuh, hati-hati, jangan suka ngambil barang yang ada di masjid, karena itu sodakohnya orang. Ada yang begitu, ada. Hati-hati, hati-hati. Pak, ini nggak dipakai nih bata sumbangan orang di masjid, ditempelin di rumahnya. Jadi dosa nggak? Pak, minta dong adukan seember. Buat apa? Itu tembok rumah saya melotok, ditempel di rumah dia. Gara-gara seteplok adukan itu masuk neraka. Orang sodako orang ditempelin ke rumahnya, berarti kan hilang tuh jariah orang tuh gara-gara itu. Makanya hati-hati. Udah pokoknya berlomba-lomba, kalau ada karpetnya kotor, bersihin ya. Dia akan dapat pahala seperti orang kalau dipakai sholat karpetnya, seperti orang yang sholat. Kalau karpetnya dipakai ngaji, seperti orang yang ngaji dapat pahala. Kalau karpetnya dipakai zikir, dia dapat pahala seperti orang yang berzikir. Itulah hebatnya. Nih Bapak nih, Pak, ada lampu yang mati, gue usah ngunjuk sama DKM. Pak Haji, lampu kenapa mati? Oh kan ada yang mati loh, ya kan? Selama lampu itu menyala, itu lampu kita yang nyumbang. Gara-gara lampu itu masjid menjadi terang, dipakai sholat, dipakai zikir, dipakai ngaji. Selama lampu itu masih menyala, itu yang nyumbang lampu dapat pahala. Orang yang sholat dapat pahala, orang yang ngaji dapat pahala, orang yang menuntut ilmu. Bahkan kalau lampunya mati sudah tidak terpakai, lampu itu tetap bermanfaat. Nanti di akhirat lampu itu akan ditimbang oleh Allah. Jadi nggak usah teriak-teriak, mana bendahara lampu mati, duit keluarin mana. Waduh, nggak usah Pak, kalau kita punya duit keluarin aja ya. Waduh, jadi kalau nyumbang lampu pahalanya gede Ustaz. Gede, dicopot-copotin yang lama, ganti sama lampu dia. Waduh, curang gitu ya kan, curang gitu ya. Dah segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan mudah-mudahan yang subuhan pada hari ini, yang pada sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah. Yang rezekinya sempit, mudah-mudahan diperluas oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutang kita semuanya, hutang saya, hutang Bapak, semuanya dilunasi oleh Allah. Dan mudah-mudahan semua yang punya usaha, usahanya dilancarkan oleh Allah. Kemudian istrinya supaya menjadi istri yang soleha, anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira cukup sekian saja, mudah-mudahan ada
manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.